Oke, dah on nih. Ayo, dah. Udah, ayo. Halo teman-teman. Tolong. Macam tak betul je budak ni. Halo teman-teman, video kali ini aku bakal ngejelasin tentang struktur baja yang ada di Auditorium The Breeze BSD City. Yuk simak videonya. The Breeze BSD City adalah salah satu mall yang menerapkan konsep ruang terbuka di Indonesia. The Breeze berlokasi di BSD Green Office Park, Jalan BSD Green Boulevard, BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. The Breeze terletak di lingkungan industrial dan perkantoran merek-merek global terkemuka. The Breeze BSD City merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang unik dan modern di kawasan BSD. Unik di sini berbeda dengan mall di Tangerang BSD pada umumnya, dengan konsep ruang terbuka atau open air dan eco-friendly. Mall ini menyuguhkan view hijau yang asri dari banyaknya vegetasi dan danau buatan yang ada di sini. Untuk pilihan outlet, tentu juga sangat beragam. Sebut saja ada restoran, coffee shop, shopping center, bowling center, dan bioskop. Semua outlet ini berkolaborasi dengan konsep green area yang melekat di area wisata belanja ini. Nah, sebelum masuk ke penjelasan apa aja klasifikasi baja yang digunakan di The Breeze, ada yang tahu nggak sih baja itu apa? Dan yang dimaksud dengan struktur baja itu apa sih? Jadi, baja adalah sebuah material jenis logam paduan yang terbuat dari besi dengan campuran karbon dan elemen lain seperti mangan, silikon, dan kadang-kadang kromium. Baja memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan terhadap korosi, sehingga sangat umum digunakan dalam konstruksi berbagai struktur. Sedangkan struktur baja yang dimaksud adalah merujuk pada penggunaan baja dalam pembuatan struktur bangunan atau infrastruktur seperti gedung pencakar langit, jembatan, fasilitas industri, dan lain sebagainya. Struktur baja didesain untuk menahan beban-beban tertentu dengan menggunakan berbagai macam elemen baja seperti balok, kolom, rangka, dan sambungan-sambungan yang kuat. Teknik desain struktur baja mempertimbangkan kekuatan material baja, serta distribusi dan penyaluran beban secara optimal untuk memastikan keamanan dan ketahanan struktur terhadap gaya-gaya eksternal seperti angin, gempa bumi, dan beban hidup lainnya. Pada video ini, bisa kita lihat rangka bangunan The Breeze menggunakan tipe struktur space truss dengan profil baja O atau biasa disebut dengan pipa baja. Struktur space truss adalah sistem rangka 3 dimensi yang menggunakan elemen-elemen batang untuk membentuk pola geometris yang umumnya berbentuk segitiga. Struktur ini sangat efektif dalam mendistribusikan beban, karena setiap batang pada truss bekerja sama dalam menahan beban, baik dalam bentuk gaya tekan maupun tarik. Pada space truss, batang-batang baja terhubung di titik simpul atau node untuk menciptakan sistem yang stabil dan kokoh, di mana kekuatan dan kekakuan diperoleh dari kekakuan struktur geometrisnya. Selain itu, penggunaan space truss memiliki kelebihan seperti space truss dapat menjangkau bentangan yang sangat luas tanpa perlu banyak kolom pendukung. Ini membuatnya ideal untuk digunakan pada bangunan seperti pusat perbelanjaan The Breeze ini. Distribusi beban juga merata ke seluruh struktur, sehingga mengurangi tekanan yang berlebihan pada satu titik. Kelebihan yang lainnya adalah ringan dan efisien. Meskipun sangat kuat, space truss relatif ringan dengan menggunakan batang pipa baja yang efisien dalam menahan beban dengan jumlah material yang minimal. Pipa baja digunakan sebagai elemen utama dalam space truss karena bentuk silindernya yang memberikan kekuatan optimal dalam menahan gaya tekan dan tarik. Pipa baja memiliki beberapa kelebihan utama seperti kekuatan terhadap beban. Pipa baja memiliki kemampuan menahan gaya tekan yang lebih baik dibanding batang baja berbentuk persegi atau profil lainnya karena distribusi tekan yang merata di sepanjang dinding silindernya.
Pipa baja juga memiliki massa yang ringan namun kuat. Pipa baja memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sangat baik, yang berarti dapat menambah beban yang berat tanpa menambah berat struktur secara signifikan. Namun karena bentuk geometrisnya, pipa baja tidak mudah bengkok atau melengkung ketika terkena gaya yang besar, menjadikannya ideal untuk rangka space truss. Bisa kita lihat pada video, salah satu sambungan yang digunakan adalah ball joint. Sambungan ball joint adalah sistem sambungan yang menggunakan elemen berbentuk bola sebagai titik pusat, di mana beberapa batang baja yang terhubung pada simpul tersebut memiliki kemampuan untuk bergerak dalam beberapa derajat kebebasan. Ini sangat berguna untuk struktur space truss yang mengalami variasi gaya dari berbagai arah. Ball joint memungkinkan pergerakan batang di sekitar titik sambung, sehingga mampu menyesuaikan dengan deformasi kecil yang mungkin terjadi pada struktur. Ball joint juga memungkinkan gaya dari batang yang terhubung untuk disebarkan secara merata ke simpul, dan dapat mengurangi resiko tegangan berlebih pada satu batang atau simpul tertentu. Sambungan ball joint ini banyak digunakan dalam space truss dengan geometri yang kompleks karena kemampuannya untuk mengakomodasi berbagai arah gaya. Selain itu, bangunan debris memiliki sambungan baut. Sambungan baut adalah metode pengikatan elemen-elemen baja yang menggunakan baut dan mur. Sambungan baut digunakan ketika diperlukan sambungan yang dapat dilepas atau diperbaiki dengan mudah. Sambungan baut memungkinkan kemudahan dalam perakitan dan pembongkaran. Ini memudahkan proses perawatan atau penggantian bagian dari rangka yang mengalami kerusakan. Pemasangan baut lebih fleksibel karena tidak memerlukan proses peleburan seperti las, sehingga bisa dilakukan di lapangan dengan alat yang relatif sederhana. Jika dirancang dengan baik, sambungan baut dapat menahan gaya yang besar. Selanjutnya, bangunan debris juga memiliki beberapa sambungan las yang digunakan sebagai detail-detail kecil. Sambungan las adalah teknik penyambungan batang-batang baja yang dilakukan dengan melelehkan logam pada permukaan batang yang akan disambung, lalu menyatukannya menjadi satu kesatuan. Ini adalah metode penyambungan permanen yang umum digunakan dalam konstruksi baja. Sambungan las memberikan ikatan yang kuat dan kokoh, yang mampu menahan gaya tekan dan tarik pada titik sambungan. Karena sambungan las membuat ikatan menyeluruh antara dua batang, gaya yang diterima oleh struktur dapat disebar secara lebih merata pada titik-titik sambungan. Sambungan las membutuhkan keterampilan tinggi dan pengendalian kualitas yang ketat untuk menghindari kegagalan sambungan, terutama jika digunakan pada struktur yang harus menahan beban berat. Selanjutnya, kolom pada debris base density dirancang menggunakan struktur komposit yang merupakan kombinasi dari pipa baja dan beton. Dalam struktur ini, pipa baja di bagian dalam bertindak sebagai elemen utama untuk menahan gaya tarik dan meningkatkan daya tahan struktur. Beton yang memukus pipa baja memberikan kekuatan tekan tinggi sekaligus melindungi baja dari korosi dan api. Kombinasi ini memastikan kolom mampu menahan beban berat tanpa memerlukan dimensi besar, sehingga mendukung desain ruang terbuka yang menjadi ciri khas debris. Penggunaan kolom komposit juga sangat cocok untuk menopang struktur space truss yang digunakan pada atap bangunan. Space truss membutuhkan kolom yang stabil dan mampu mendistribusikan beban secara merata ke fondasi. Beton yang mendukung pipa baja memberikan kemampuan tersebut dengan baik sekaligus memastikan struktur yang tahan lama. Menurut observasi yang saya lakukan, atap yang digunakan adalah jenis atap membran PTFE. Atap membran PTFE adalah jenis atap ringan yang terbuat dari bahan sintetis berlapis, di mana lapisan kain serat kaca dilapisi dengan PTFE, menciptakan material yang sangat tahan lama, fleksibel, dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Atap ini sering digunakan dalam konstruksi modern karena desainnya yang inovatif, estetik, dan kemampuannya untuk menutupi area yang luas dengan bentangan besar tanpa memerlukan banyak struktur pendukung. Saya wassalamualaikum bro.